Bayangkan, awal abad ke-20, Yogyakarta masih sunyi, lampu-lampu minyak temara menyala di sudut jalan. Seorang pemuda dengan sorban putih dan mata yang penuh tekad berjalan menyusuri gang sempit. Malam itu, ia membawa misi besar, bukan sekadar untuk dirinya, tapi untuk seluruh umat Islam di Nusantara. Namanya Muhammad Darwis, kelak dikenal sebagai KH Ahmad Dahlan, pendiri salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, Muhammadiyah. Tapi, siapa sebenarnya sosok ini? Apakah hanya sekadar ulama? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang membuat namanya harum hingga kini? Percaya atau tidak, fakta nomor 7 tentang beliau akan bikin kamu tercengang. Sebelum kita mulai mengungkap kisah luar biasa ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan cerita sejarah paling menarik yang jarang diungkap. Siap? Yuk kita mulai ceritanya. Bagian 1, Masa Kecil dan Asal-Usul. KH Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia berasal dari keluarga ulama yang cukup terpandang. Ayahnya, KH Abu Bakar, adalah khatib di Masjid Besar Kauman. Dari kecil, Darwis sudah terbiasa mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dan ajaran Islam yang kental di lingkungan keluarganya. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan kampung Kauman, muncul gejolak dalam diri Darwis kecil. Ia penasaran, mengapa umat Islam saat itu tertinggal jauh dari bangsa Barat? Mengapa banyak orang hanya menghafal doa, tapi tidak mempraktikkan ilmunya? Disinilah awal kisah perenungan panjang seorang anak kecil yang kelak mengguncang dunia pendidikan dan keagamaan di Indonesia. Bagian 2, Pendidikan dan Perjalanan Haji. Darwis muda dikenal haus ilmu. Ia belajar pada banyak ulama di Yogyakarta. Namun, titik balik hidupnya terjadi ketika ia berangkat haji ke Mekah pada usia 15 tahun. Bayangkan, seorang remaja dari kampung Kauman menempuh perjalanan jauh ke Tanah Suci dengan kapal laut. Perjalanan itu bukan cuma ibadah, tapi juga membuka matanya. Di Mekah, Darwis melihat langsung kemajuan pemikiran Islam dari para ulama pembaharu seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Di sana, ia belajar bahwa Islam bukan hanya ritual, tapi juga gerakan untuk memajukan umat. Dari sinilah benih Muhammadiyah mulai tumbuh. Setelah kembali ke tanah air, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Nama ini bukan sekadar perubahan identitas, tapi simbol tekad untuk membawa pembaharuan. Bagian 3, Muhammadiyah, awal gerakan besar. Tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Tujuannya jelas, mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menghapus praktik-praktik yang dianggap bid'ah. Tapi lebih dari itu, Muhammadiyah hadir sebagai jawaban atas keterbelakangan umat Islam. Ia mendirikan sekolah-sekolah modern, menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Ini hal yang sangat revolusioner di zamannya. Saat orang masih menganggap pendidikan Barat haram, Ahmad Dahlan justru merangkul ilmu pengetahuan untuk kemajuan umat. Bayangkan, jika tidak ada keberanian beliau, mungkin pendidikan Islam di Indonesia tidak seperti sekarang. Bagian 4, Tantangan dan Pertentangan. Perjuangan Ahmad Dahlan tidak selalu mulus. Banyak yang menentangnya. Sebagian menganggap ajarannya terlalu keras, sebagian lagi menganggapnya kebarat-baratan. Bahkan, ada yang menyebut Muhammadiyah sebagai ancaman bagi tradisi. Namun, dengan sikap lembut dan argumentasi yang kuat, ia tetap berpegang pada prinsip, Islam harus maju tanpa meninggalkan akidahnya. Ahmad Dahlan punya semboyan sederhana tapi mendalam. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Bagian 5, Jiwa Dermawan dan Sosial. Banyak orang hanya mengenal Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, tapi sedikit yang tahu betapa dermawannya beliau. Ia sering menjual barang pribadinya untuk membantu fakir miskin. Bahkan, ia menjual gamis dan sorbannya sendiri demi membiayai anak-anak yatim. Salah satu cerita yang terkenal. Ketika mengajarkan surat Al-Maun, ia tidak hanya memerintahkan muridnya menghafal, tapi juga mengamalkan. Ia mengajak mereka keluar mencari orang miskin, memberi makan, memberi pakaian. Dari sinilah lahir amal usaha Muhammadiyah yang peduli sosial, seperti panti asuhan dan rumah sakit. Bagian 6, Peran di era penjajahan. Jangan kira Ahmad Dahlan hanya duduk di masjid. Ia juga punya peran besar dalam pergerakan kebangsaan. Ia bersahabat dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Ki Hajar Dewantara dan Haji O.S. Cokroaminoto.
Muhammadiyah menjadi wadah pembinaan generasi muda, yang kelak melahirkan tokoh besar seperti Soekarno. Ya, Soekarno muda pernah bersentuhan dengan pemikiran Ahmad Dahlan. Bagian 7, fakta mengejutkan, jenazahnya pernah. Nah, ini dia fakta nomor 7 yang bikin kamu tercengang. Ketika KH Ahmad Dahlan wafat pada 23 Februari 1923, jenazahnya sempat tidak dimakamkan di pemakaman umum Kauman karena ada pihak yang menolak. Alasannya? Karena beliau dianggap pembaharu yang kontroversial. Bayangkan, tokoh sebesar itu pun sempat diperdebatkan. Akhirnya, ia dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Kini, makamnya menjadi salah satu situs bersejarah yang banyak diziarahi. Bagian 8, warisan yang tak pernah padam. Hampir seabad setelah wafatnya, semangat KH Ahmad Dahlan tidak pernah padam. Muhammadiyah yang beliau dirikan kini telah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar, bukan hanya di Indonesia, tapi juga dikenal dunia. Bayangkan, dari satu gagasan sederhana untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lahirlah ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan universitas yang tersebar di seluruh Nusantara. Bahkan, amal usaha Muhammadiyah kini hadir di negara-negara lain, menjadi bukti bahwa apa yang beliau bangun tidak berhenti di satu zaman. Lebih dari sekadar organisasi, Muhammadiyah adalah gerakan perubahan. Gerakan yang membuktikan bahwa Islam itu maju, modern, dan peduli pada sesama. Dan semua ini berawal dari seorang pemuda yang berani berpikir beda, yang menolak untuk diam ketika melihat umat Islam tertinggal. Sosok itu adalah KH Ahmad Dahlan. Penutup. Luar biasa, bukan? Dari gang sempit di Kauman, lahir sebuah gerakan besar yang mengubah wajah Islam Indonesia. Jadi, siapa sebenarnya KH Ahmad Dahlan? Bukan sekadar ulama. Beliau adalah pembaharu, pendidik, pejuang, dan inspirasi yang abadi. Sekarang, aku ingin tahu pendapat kamu. Apa yang paling menginspirasi dari kisah KH Ahmad Dahlan ini? Tulis jawaban kamu di kolom komentar, karena kita akan bahas di video berikutnya. Dan sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, sebesar apapun mimpi, bisa terwujud kalau kita berani memulai, seperti KH Ahmad Dahlan.